Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abraham Zakir Muda. Saya mahasiswa Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pembiasan. Sebelum masuk kepada materi pembiasan, saya akan memulai dengan common sense terlebih dahulu, agar konsepnya akan lebih kuat nantinya. Misalkan ada dua orang yang sedang berjalan. Yang pertama itu orangnya itu berjalan di atas tanah dan sedang melewati medium udara. Dan orang yang kedua ini yang pertama, ini yang kedua. Orang yang kedua berjalan juga, tapi dia melewati medium air. Pertanyaannya, manakah orang yang lebih cepat sampai kepada titik tertentu? Jawabannya adalah orang yang melewati medium udara. Hal tersebut dikarenakan kerapatan medium udara itu yang sangat renggang dan air itu yang sangat rapat, sehingga untuk menembus medium air itu lebih sulit dibandingkan dengan medium air. Selanjutnya itu misalkan ada dua buah mobil pertama dan mobil kedua. Mobil yang pertama melewati lintasan dengan lintasannya itu sedikit berkelok, dan mobil kedua juga melalui lintasan yang sama. Namun pada mobil yang pertama, mobil tersebut berjalan di atas aspal keempat bannya itu, dan mobil kedua salah satu bannya itu keluar dari aspal dan masuk ke dalam bagian rumputnya. Pertanyaannya itu, apa yang terjadi pada mobil pertama dan apa yang terjadi pada mobil yang kedua? Mobil yang pertama akan melewati lintasannya sesuai dengan lintasannya itu, dengan kecepatan bannya itu sama, keempat-empatnya itu sama. Namun pada mobil yang kedua ini, karena dia salah satu bannya itu berada di rumput, maka ban yang ini akan melambat. Selanjutnya, yang ban yang ketiga-tiganya ini arahnya ke sini, karena akan saling berlawanan arah, maka mobil ini akan bergerak seperti ini. Nah, dari ilustrasi tadi, Einstein itu pertama kali berpikir, merenung, dianya itu mengandai-andai bahwasanya dia itu mengendarai cahaya. Jadi Einstein dia ini berandai-andai bahwa dianya itu mengendarai cahaya. Dan ini merupakan salah satu cikal bakal adanya teori tentang pembiasan. Oke, setelah tadi kita sedikit membahas tentang common sense-nya itu sebelum masuk kepada materi pembiasan, sekarang kita akan masuk kepada materi pembiasan. Misal di sini ada sebuah mobil yang bergerak, misal di pantai, bergerak menuju ke air, ya kan? Terus mobilnya ini salah satu bannya masuk ke dalam air. Ban yang ini masuk ke dalam air, sehingga bannya ini bergerak menuju ke arah sini, menuju ke arah belakang mobil. Sementara ban yang tiga-tiganya ini itu bergerak ke arah air, sehingga yang seharusnya mobil ini bergerak ke sini, jika kita tarik garis lurus, karena air, ban yang ini salah satu masuk ke dalam air dan ban yang ketiga-tiganya ini belum masuk air, sehingga terjadi kecepatannya itu berbeda arah, sehingga jika kita ambil secara vektornya itu, kita akan dapati mobilnya bergerak ke arah sini. Sehingga kalau kita masuk kepada grafik
secara kartesius, maka kita akan dapatkan, kita misalkan ini garis normal, terus selanjutnya ini adalah pembatasnya itu. Jadi yang di sini itu air, medium air, dan yang di sini kita misalkan warna kuning aja, udara. Setelah itu ini mobilnya ini kita misalkan berwarna hijau, garisnya itu kita warna hijau. Kan tadi mobilnya dari sini kan, kita tarik garis misal dari sini ke sini ya, terus garis ini kita namakan dengan I, dan sudut antara garis I ini dengan garis normal itu kita misalkan theta 1, maaf, theta 1. Selanjutnya, jika kita lihat dari gambar mobil ini, ya, mobil yang ini, dapat diketahui mobilnya itu bergerak ke arah sini. Maaf, ya. Misal arah pergerakan mobil ini kita tarik garis, dan garisnya itu kita misalkan dengan R, dan sudut antara garis R ini dengan garis normal itu kita misalkan dengan theta R ya. Dan kita misalkan juga titik di tengah ini antara garis normal, garis I dan garis R itu kita misalkan dengan titik O. Sehingga jika kita lihat di dalam hukum Snellius, kita ambil bahasa internasionalnya saja, hukum Snell, dapat diketahui bahwa pada hukum Snell yang pertama itu sudut datang, sudut bias, dan garis normal bertemu pada satu titik. Yang tadi kita misalkan dengan titik O, titik yang ini. Ini kan tadi garis normal, kita tarik garis. Garis normal itu kan yang tegak lurus gitu kan, dengan misal kalau di kartesius itu di X-nya itu kan di sumbu X, D-nya di sumbu Y gitu kan, dia harus tegak lurus dengan bendanya itu. Selanjutnya di sini ada garis I, tadi arah mobilnya itu kalau kita tarik garis arah mobil datangnya itu kan kita misalkan dengan I garisnya itu. Setelah itu pada saat masuk ke dalam medium air itu kan dia bergeraknya itu arahnya berbeda, dan itu kita tarik garis dan kita misalkan dengan R, dan itu kan ketiga garisnya itu bertemu pada satu titik yang kita tadi misalkan dengan garis atau titik O. Selanjutnya yaitu hukum Snell yang kedua, cahaya yang datang dari medium yang renggang ke medium yang rapat dibiaskan mendekati garis normal dan sebaliknya. Tadi kan sudah kita ketahui bahwasannya cahaya yang datang dari medium yang renggang ke medium yang rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Tadi kita ketahui kan, yang mobil ini awalnya ini ke sini, terus dia itu bergesernya itu kalau kita lihat theta I dengan theta R kan lebih kecil theta R, ya. Theta R lebih kecil daripada theta I. Dari sini kita dapat ketahui bahwasannya pada saat dia masuk ke dalam airnya itu, dianya itu arahnya itu mendekati kepada garis normalnya itu. Itu termasuk ke dalam hukum Snell yang kedua. Kalau kita perhatikan secara matematis, kita kan sudah mengetahui bahwasanya sin theta 1 per V1 sama dengan sin theta 2 per V2. Untuk penurunannya mungkin akan dilanjutkan ke video part yang keduanya. Kita akan membahas secara ringkas di sini. Di sini sudah disajikan satu gambar. Ini misalkan sedotan di dalam air,
Jadi kan kalau misalkan di dalam gelas gitu kan sedotannya itu kan yang di atas air ini kan untuk kita hisap gitu kan, airnya itu yang di bawahnya ini ke airnya itu. Jadi yang satu dianya di udara, satu sisi di udara, satu bagian di udara dan bagian airnya di air. Terus kalau kita ambil dari sin theta 1 per V1 sama dengan sin theta 2 per V2, kita ambil kita terapkan kepada pembiasan, dapat diketahui bahwasanya sin theta I per VI sama dengan sin theta R per VR. Theta I yang mana? Yang tadi. Theta R yang mana? Yang ini. Yang dia itu yang di dalam air. VI ini apa? Sudah saya tuliskan di sini. VI adalah kecepatan cahaya yang merambat di udara dan VR merupakan kecepatan cahaya yang merambat di air. Selanjutnya jika kita lihat dari indeks bias N sama dengan C per VM. VM ini apa? Kecepatan cahaya saat melewati medium. Mediumnya ini bisa apa saja, bisa udara, bisa air, dan bisa yang lainnya. Jika kita operasikan secara matematis, VM dapat diketahui adalah C per N. Dengan C itu adalah kecepatan cahaya pada saat vakum, atau yang biasa kita kenal itu kan 3, berapa itu kan dikali 10 pangkat 8. Sehingga kalau kita masukkan ini ke persamaan yang tadi sudah kita dapat, maka akan kita dapati sin theta I per VI nya ini tadi kan kita gantikan jadi C per, ini kurang M karena dia di satu medium kan, jadi ini NI atau indeks bias pada saat cahayanya itu berada di udara sama dengan sin theta R, masih kita samakan, per VR nya kita ganti C per NR. Dari sini kan dapat kita coret kan yang C nya ini, karena nilai C nya itu kan sama, sehingga kalau ini kita naikkan N1 NI dikali dengan sin theta I sama dengan NR dikali sin theta R. Dan kedua persamaan ini, yang pertama yaitu sin theta I per VI sama dengan sin theta R per VR, dan N1 kali sin theta I sama dengan NR dikali sin theta R, itu merupakan persamaan matematis dari hukum Snell. Untuk penurunannya akan lanjut kepada part 2-nya insyaallah.